Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang ingin saya sampaikan yaitu tentang keterampilan berbicara. Berbicara terbagi menjadi 3, yaitu 1. Proses komunikasi. 2. Aktivitas berbahasa kedua. 3. Proses saling mengungkapkan, mengutarakan, dan menerima pikiran. Dalam berbicara, ada yang dikatakan dengan wawancara, yaitu proses tanya-jawab lisan antara 2 orang atau lebih secara langsung. Ciri-ciri wawancara ada 4. Pertama, pewawancara. Kedua, narasumber. Ketiga, pengumpulan data. Keempat, bertatap muka. Jenis-jenis wawancara: wawancara berita, wawancara pribadi, wawancara eksklusif, wawancara sambil lalu, wawancara keliling. Tujuan wawancara: mendapatkan data dari tangan pertama pelengkap teknik pengumpulan lainnya, menguji hasil pengumpulan data. Selain wawancara, ada kegiatan negosiasi. Kegiatan yang berisi kesepakatan di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Ciri-ciri negosiasi: menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan, mengarah pada tujuan praktis, memprioritaskan kepentingan bersama, merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Unsur-unsur negosiasi adalah 1. Adanya partisipan, yaitu pihak-pihak yang menyampaikan pengajuan dan penawaran. 2. Adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Ketiga, terdapat pengajuan dan penawaran. Keempat, terdapat kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka negosiasi pun tidak akan terjadi. Tujuan negosiasi. Tujuan negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama, mengurangi perbedaan torsi dan konflik pada tiap pihak, menyatukan semua pendapat sehingga bisa menguntungkan kedua belah pihak atau lebih dalam negosiasi. Kemudian ada presentasi. Presentasi adalah topik pengajuan kegiatan, pendapat, atau informasi kepada orang lain. Tujuan presentasi adalah 1. Menyampaikan informasi. 2. Meyakinkan pendengar. 3. Memotivasi pendengar untuk melakukan suatu tindakan. Keempat, mempromosikan suatu produk atau jasa. Kelima, menyampaikan suatu ide atau gagasan. Keenam, memperkenalkan diri. Keterampilan berbicara dalam pembelajaran bahasa salah satunya adalah keterampilan yang harus dikuasai. Keterampilan berbicara menempati kedudukan yang paling penting karena merupakan ciri kemampuan komunikatif siswa dan salah satu indikator keberhasilan siswa belajar adalah kemampuannya mengungkapkan gagasan secara lisan di dalam kelas atau di dalam satu lingkup mata pelajaran. Keterampilan adalah kemampuan melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi secara mulus sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil tertentu. Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atas kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Sedangkan sebagai bentuk atau wujudnya, berbicara disebut sebagai alat untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan
yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sang pendengar atau penyimak. Selanjutnya dikatakan bahwa berbicara merupakan bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor fisik, psikis, neurologis, semantik, dan linguistik dianggap sebagai alat yang sangat penting untuk melakukan kontrol sosial. Jadi, pada hakikatnya, berbicara merupakan ungkapan pikiran dan perasaan seseorang dalam bentuk bunyi-bunyi bahasa. Sedangkan keterampilan berbicara adalah keterampilan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk menceritakan, mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan kepada orang lain dengan kepercayaan diri untuk berbicara secara wajar, jujur, benar, dan bertanggung jawab, serta dapat menghilangkan masalah psikologis seperti rasa malu, rendah hati, berat lidah, dan lain-lainnya. Tujuan berbicara adalah tujuan utama dari berbicara untuk berkomunikasi, agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif. Tujuan berbicara merupakan hal yang sangat penting untuk ditentukan sebelum seseorang berbicara memaparkan gagasannya. Tujuan berbicara merupakan pedoman bagi pembicara untuk membangun, mengemas, dan menyampaikan idenya untuk sebuah pembicara tertentu. Perbedaan tujuan berpengaruh pada bentuk ide yang dikembangkan, kemasan yang digunakan, dan performa penyampaiannya. Tujuan berbicara yang dimaksud adalah sebagai berikut. Informatif. Tujuan informatif merupakan tujuan berbicara yang dipilih pembicara ketika ia bermaksud menyampaikan gagasan-gagasan untuk membangun pengetahuan pendengar. Tujuan ini selanjutnya akan lebih sempurna jika bukan hanya bersifat informatif, melainkan komunikatif, yakni terjadinya timbal balik atas gagasan yang disampaikan pembicara dengan respon yang dihasilkan pendengar. Tujuan berbicara jenis ini merupakan tujuan yang paling dominan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menerangkan sesuatu, menjelaskan proses, konsep, dan data, mendeskripsikan benda, dan berbagai kegiatan informasi lainnya. Reflektif. Tujuan reflektif merupakan tujuan berbicara untuk memberikan kesan menyenangkan bagi diri pembaca dan pendengar. Jenis tujuan ini adalah untuk menghibur pendengar, sehingga pendengar menjadi merasa terhibur oleh adanya pembicara. Pembicara semacam ini biasanya berbentuk lawakan, guyonan, dan candaan. Kemudian ada persuasif. Tujuan persuasif merupakan tujuan pembicara yang menekankan daya bujuk sebagai kekuatannya. Hal ini bertujuan pembicara lebih menekankan pada usaha mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan pembicara melalui penggunaan bahasa yang halus dan penuh daya pikat. Tujuan berbicara jenis ini banyak digunakan oleh seseorang dalam kegiatan kampanye, propaganda, penjualan, dan lain-lainnya. Kemudian ada argumentatif. Argumentatif tujuannya merupakan
berbicara untuk meyakinkan pendengar atas gagasan yang disampaikan oleh pembicara. Ciri khas tujuan ini adalah penggunaan alasan-alasan rasional di dalam bahasa pembicaraan yang digunakan pembicara. Pembicara jenis ini banyak digunakan dalam kegiatan diskusi ilmiah, keilmuan, dan debat politik. Kemudian, manfaat keterampilan berbicara adalah sebagai berikut. 1. Komunikasi dengan antar individu dan kelompok menjadi lebih efektif. 2. Melancarkan pertukaran informasi. Ketiga, menambah kepercayaan diri. Keempat, menambah karisma dan wibawa. Kelima, salah satu faktor memperoleh pekerjaan. Keenam, menambah level nilai dalam diri. Ketujuh, bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara seseorang. Beberapa faktor tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kepekaan terhadap fenomena. Faktor ini berhubungan dengan kemampuan pembicara untuk menjadikan sebuah fenomena sebagai sumber ide. Seorang pembicara yang baik akan mampu menjadikan segala sesuatu yang ada di sekitarnya, walaupun sekecil apapun, sebagai sumber ide. 2. Kemampuan kognisi dan imajinasi. Kemampuan ini berhubungan dengan daya dukung kognisi dan imajinasi pembicara. Pembicara yang baik akan mampu menentukan kapan ia menggunakan kemampuan kognisinya untuk menghasilkan pembicara dan kapan ia harus menggunakan imajinasinya. Ketiga, kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan pembicara mengemas ide dengan bahasa yang baik dan benar. 4. Kemampuan psikologis. Kemampuan psikologis berhubungan dengan kejiwaan pembicara, misalnya keberanian, ketenangan, dan daya adaptasi psikologis ketika berbicara. Seseorang yang mampu mengemas ide dengan baik bisa saja kurang mampu menyampaikan ide tersebut secara lisan, karena terganggu oleh ketenangan ketika berbicara, atau bahkan ia tidak menyampaikan idenya karena tidak memiliki keberanian, gugup, dan mendapatkan tekanan ketika berbicara. 5. Kemampuan performa. Kemampuan performa lebih berhubung dengan praktik berbicara. Seseorang pembicara yang baik akan menggunakan berbagai gaya yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan tujuan pembicaranya. Kemudian ada beberapa faktor penunjang keefektifan, kebahasaan, dan non-kebahasaan. Berikut ini merupakan faktor-faktor kebahasaan sebagai penunjang keefektifan berbicara, yaitu: pertama, ketetapan ucapan. Kedua, penempatan tekanan, nada, dan durasi yang sesuai. Ketiga, pilihan kata. Keempat, ketepatan sasaran pembicara. Adapun faktor-faktor non-kebahasaan sebagai penunjang keefektifan berbicara, yaitu sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Pandangan harus diarahkan kepada lawan berbicara. Kesediaan menghargai pendapat orang lain. Gerak-gerik dan mimik yang tepat. Kenyaringan suara juga sangat menentukan. Kelancaran, relevansi dan penalaran, penguasaan topik. Prosedur pembelajaran berbicara yang baik adalah pembelajaran berbicara yang berdasarkan pada proses pembicara itu sendiri. Artinya, pembelajaran berbicara harus dilakukan berdasarkan
tahapan berbicara yang secara natural dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Proses yang dinamakan meliputi tahapan penangkapan ide, pengembangan ide, pengemasan ide, dan hingga tahapan akhir penyampaian ide. Sejalan dengan kondisi ini, pembelajaran berbicara hendaknya dilakukan dengan mempertimbangkan keemasan pembelajaran yang terstruktur dengan baik yang tercermin lewat prosedur pembelajaran yang bertahap. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.